Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Putu Reza di channel Samsung Indonesia. Nggak deng, ini masih channel saya sendiri, tapi emang akhir-akhir ini saya lagi banyak banget unboxing handphone Samsung. Banyak banget ya. Saya padahal baru beli Samsung Galaxy A33, habis itu beli Galaxy M23. Muncul lagi, ini dia, ada yang baru. Samsung Galaxy A73 5G. Nah, ini dia adalah seri A dengan strata paling tinggi saat ini dengan harga 7,8 juta. PO-nya udah selesai, sekarang udah dijual normal juga, dan promonya masih ada, cuma emang nggak sekeren pas PO kemarin. So, karena saya udah unboxing cukup banyak handphone Samsung ya akhir-akhir ini, jadi untuk A73 bakal saya persingkat aja, karena seperti yang lain juga di sini kita nggak dapat charger. Cuma ada kabel USB-C dan SIM card ejector. Dan ini dia Samsung Galaxy A73 5G. Untuk unit yang saya pegang sekarang, ini adalah varian Awesome Mint, yang bisa kelihatan warna biru, tapi pada sudut atau pencahayaan yang tertentu juga, jadi ya kadang kayak warna telur asin. Nah, sebagai seri A yang paling tinggi dan harganya juga paling mahal saat ini, tentunya Samsung di sini nggak bisa ngasih yang biasa-biasa aja. Harus yang oke, dan kalau saya lihat dari highlight yang mereka tulis di websitenya, bisa dicek juga ya sendiri. Handphone ini punya beberapa poin yang begitu menarik dan benar-benar membuatnya berbeda kalau dibandingkan dengan Galaxy A33 dan Galaxy A53. Oke lah, kalau kita ngomongin desain, ini emang nggak beda. Bentuknya mirip-mirip, tombolnya juga, sertifikasi tahan air dan debu juga tentunya masih ada, jadi hampir semuanya sama. Tapi ada yang sedikit beda nih, yaitu ukuran perangkatnya yang sedikit lebih besar. Jadi nggak kayak Galaxy M33 5G yang bisa tukeran casing dengan Galaxy M23, Galaxy A73 ini nggak bisa pakai casingnya Galaxy A53 karena nggak muat. Dengan ukuran perangkat yang lebih besar, layarnya juga ikutan. Dan di sini ada 6,7 inci Super AMOLED Plus, Full HD Plus juga untuk resolusinya 120 Hz. Itu doang? Enggak. Karena di sini ada nilai tambah lainnya, yaitu sertifikasi HDR10. Jadi kalau di platform yang pas dan sesuai seperti Netflix misalnya, kita bisa nonton dengan visual yang lebih baik daripada panel standar. Oh ya, speakernya ada dua dan ada dukungan Dolby Atmos juga loh, jadi buat experience ini lebih oke. Next, kita ngomongin soal specs. Di sini Samsung pakai Snapdragon 778G 5G. Chipset yang sama dengan Galaxy A52s 5G yang jadi terkenal sekitar bulan lalu ya setelah adanya Galaxy A53. Cuma ada satu varian doang, yaitu 8256, jadi kita langsung dapat storage yang paling gede. Secara performa, kalau dilihat dari aplikasi benchmark, Snapdragon 778G ini emang superior banget. Itulah kenapa mestinya Samsung nggak perlu kaget. Terlepas dari banyaknya kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A53 kemarin, sebagai orang tetap akan membandingkan dengan Galaxy A52s. Karena ya emang gitu, dari awal ngeset standarnya udah tinggi. Selain itu, di sini juga tentunya udah ada fitur RAM Plus buat yang pengen maksimalin, dan tentunya ada liquid cool technology supaya handphonenya tetap adem. Buat software, nggak ada perbedaan kalau kita bandingkan dengan Galaxy A33 dan A53, jadi handphone baru Samsung ini, yaitu Galaxy A73, tetap akan dapat update sampai 4 tahun buat software, dan juga security patch sampai 5 tahun. Pokoknya mantep banget. Dan satu lagi, nilai jual yang dikasih Samsung nih di handphone barunya adalah kamera yang dipakai, karena di sini mereka menggunakan resolusi 108 megapiksel. Kalau saya nggak salah, ini kayaknya baru pertama kali ya Samsung pakai resolusi setinggi itu untuk handphone di seri A. Ada OIS di lensa utama, terus untuk mendamping di sini ada lensa ultra wide, ada makro dan depth sensor. Sampai sini, pertanyaannya pasti yang mungkin kepikiran oleh sebagian orang adalah, dengan resolusi 108 megapiksel yang dimiliki oleh handphone ini, apakah kameranya bakal setara dengan flagship Samsung dengan resolusi yang sama? Kalau menurut saya sih harusnya nggak, karena tuning dan setting lainnya pastinya nggak sama. Tapi kalau ditanya apakah ini akan menjadi kamera yang berkualitas, harusnya sih iya. Karena Galaxy A33 aja menurut saya kamera bagus, yang ini harga lebih mahal, harusnya juga otomatis lebih bagus. Tapi untuk sampelnya, ntar di video review aja yang harusnya sih bakal saya posting sebelum lebaran. Untuk impresi pertama tentang Galaxy A73 5G, menurut saya memang ini adalah handphone Samsung yang paling komplit saat ini di seri A dan berhasil mengubah persepsi saya. Tadinya saya tuh pengen bilang kalau handphone ini palingan, ya ini tuh kayak palingan Galaxy A72s lah ya, karena kan tahun lalu mereka ada A52s tapi nggak ada A72s.
Tapi ternyata setelah pegang langsung sendiri dan lihat dan pakai-pakai sebentar ya, ini menurut saya memang komplit sekali dan nggak cuma gimmick doang. Chipset, layar, kamera, software segala macam bener-bener digarap dengan baik ya, penawaran begitu baik, dan dengan harga 7 jutaan menurut saya ini adalah satu handphone yang cukup menarik untuk dipertimbangkan sebagai handphone baru kamu. Jadi ya buat yang pengen lihat handphonenya langsung, penawaran dan segala macamnya, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Dan buat yang pengen lihat reviewnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu sedikit impresi awal saya tentang Samsung Galaxy A73 5G. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Dari saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.